Salam sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu apakah bayi yang meninggal masuk surga? Sebelum menjawab pertanyaan ini, apa masuk surga atau neraka, yang perlu kita clearkan dulu, apakah bayi yang belum mengerti tentang yang baik dan jahat, benar dan salah, atau berhubungan dengan etika moral, tergolong berdosa atau tidak? Nah, di dalam beberapa ayat di dalam Alkitab, misalnya di dalam Mazmur 51 ayat 7, mencatat, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan satu ayat lagi di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan dari dosa itu timbul kematian. Akibatnya, kematian menjalar pada seluruh umat manusia, sebab semua orang sudah berdosa. Jadi jelas bahwa bayi pun secara natur mereka tergolong orang berdosa, walaupun mereka belum berbuat dosa. Jadi Alkitab juga mencatat bahwa akibat daripada dosa itu sendiri adalah maut. Seperti Roma pasal yang ke-6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dengan demikian, apakah bayi yang meninggal selamat atau binasa? Karena dosa atau natur dosa yang mereka wariskan itu, harus diakui tentang jawaban pertanyaan ini tidak ada data yang eksplisit dan memadai untuk memberi jawaban yang pasti di dalam Alkitab. Namun ada beberapa ayat Alkitab yang mungkin bisa dijadikan acuan yang mengindikasikan bayi-bayi yang meninggal itu dapat masuk surga karena intervensi dan keadilan Allah. Yeremia 1 ayat yang ke-5 misalnya mencatat, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dua bapak gereja, yaitu John Calvin dan juga Arminius, yang dalam banyak hal kita tahu mereka banyak perbedaan. Namun dalam hal ini, mereka sama-sama meyakini bahwa bayi yang meninggal bisa saja masuk surga, namun dengan alasan yang berbeda pula. Calvin yakin bahwa anak orang percaya yang meninggal akan selamat masuk surga, karena mereka juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Ini didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sementara Arminius memberi alasan yang berbeda. Ia berkata, syarat untuk masuk surga bukan berdasarkan keturunan menurut darah daging, juga bukan menurut tradisi, melainkan berdasarkan perjuangan pribadi pada penebusan Kristus dan Roh Kudus untuk mewariskan kerajaan surga. Lebih lanjut, Arminius berkata bahwa keselamatan orang dewasa dan bayi ada perbedaannya, sebab bayi tidak mempunyai dosa perbuatan. Maka Arminius percaya bayi yang meninggal akan selamat masuk surga, karena dosa asal mereka telah dihapus oleh Kristus. Saya sendiri berpendapat bahwa masalah keselamatan seseorang, termasuk bayi yang meninggal, itu tergantung kepada kedaulatan Allah. Nah, khusus bayi orang percaya yang meninggal, sebelum dapat membedakan mana yang baik dan jahat, benar atau salah, seyogianya mereka dapat masuk surga. Kenapa? Karena mereka adalah ahli waris kerajaan Allah, walaupun semestinya harus melalui iman pribadi kepada Kristus Yesus. Mengapa bisa masuk surga? Karena alasan berhubungan dengan keadilan Allah.
Walaupun keselamatan karena anugerah, namun Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang berdosa akan dihukum berdasarkan motivasi dan perilaku mereka yang berdosa. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12 misalnya mencatat, "Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Karena itu, berdasarkan keadilan Allah, bayi yang meninggal yang belum bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, yang benar dan salah, semestinya mereka terbebas dari hukuman. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan dosa yang menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka, sekalipun natur mereka adalah orang berdosa. Tetapi sekali lagi, masalah keselamatan seseorang, termasuk anak bayi yang meninggal, tergantung kepada ketetapan dan kedaulatan Allah yang mutlak. Biarlah penjelasan ini boleh memberi pencerahan kepada setiap kita. Tuhan memberkati. Amin.